Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang huruf ro, yaitu ro tarqiq dan ro tafkhim pada surah Al-Qamar, ayat 1 sampai 55. Di mana pada setiap akhir ayat surat tersebut berakhiran dengan huruf ro. Jadi, ketika waqaf pada akhir ayatnya, terkadang masih banyak yang salah atau keliru. Mana ro yang harus dibaca tebal dan mana ro yang harus dibaca tipis. Untuk itulah, mari kita pahami beberapa keadaan ro yang harus dibaca tipis dan tebal. Syekh Imam Ibnul Jazari dalam kitab Muqaddimah Jajariyah menyebutkan bahwa waraqqikir ro'a idza ma sukirat kadaka ba'dal kasri haitsu sakanat in lam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Dan tarkikanlah huruf ro saat ia kasroh apabila setelahnya tidak ada huruf isti'la atau kasroh yang mendahuluinya bukanlah kasroh asli. Jadi kondisi tarkik pada huruf ro terjadi apabila pertama berharokat kasroh. Contohnya rijalun. Yang kedua, bertanda sukun dan sebelumnya berupa harokat kasroh asli dan dalam satu kalimah, serta sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Contohnya, Fir'aun. Yang ketiga, dibaca sukun ketika waqaf dan sebelumnya berupa ya sukun. Contohnya, khabir, qadir, basir, khair. Yang keempat, dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya berupa huruf sukun bukan huruf isti'la dan sebelumnya lagi berharokat kasroh. Contoh, sihr, hijr. Sedangkan kondisi ro tafkhim terjadi apabila yang pertama berharokat fathah atau dhammah, baik fathah tain atau dhammah tain. Contoh, rasul, rusulu, mubasysyiro. Kedua, bertanda sukun dan sebelumnya berupa harokat fathah atau dhammah. Contoh, yarji'un, yurja'un, yarhamuna, yurhamuna. Ketiga, bertanda sukun dan sebelumnya berupa kasroh arid atau sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat fathah dan dalam satu kalimah. Contoh, rabbirhamhuma firqatin, mirsoda, qirtasin, irsoda, dan lain sebagainya. Keempat, dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya berupa sukun dan tidak berupa ya serta sebelumnya lagi berupa fathah atau dhammah. Contoh, wal fajr, walayalin ashr, lafi khusr, laylatul qadr. Itu dibaca tafkhim. Selanjutnya, ro zawazul wajhain. Ro yang bisa dibaca dengan tafkhim atau tarqiq. Ro yang bisa dibaca dengan tafkhim atau tarqiq yaitu diantaranya sebagai berikut. Pertama, ro sukun yang sebelumnya kasroh dan setelahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contoh, kata firqin yang terdapat di surah Asy-Syu'ara ayat 63. Ketika wasol, ro boleh dibaca tafkhim atau tarqiq. Alasannya adalah karena huruf isti'lanya berharokat kasroh yang merupakan harokat tipis. Yang lebih utama membacanya adalah dengan tarqiq. Adapun ketika waqaf, maka hukumnya tafkhim saja. Kedua, ro sukun karena waqaf yang sebelumnya huruf isti'la yang sukun dan sebelumnya huruf berharokat kasroh. Contoh kata misra di surah Yusuf ayat 21 dan 99. Kedua, kata al-qitri di surah Saba ayat 12. Kedua kata ini apabila diwaqafkan boleh dibaca dengan tafkhim atau tarqiq. Hal ini dikarenakan adanya huruf isti'la yang berada sebelum huruf ro. Akan tetapi kata misra lebih utama dibaca tafkhim dan kata al-qitri lebih utama dibaca dengan tarqiq. Ketiga, ro sukun karena waqaf dan setelahnya ada ya mahdhuf, yaitu ya yang dibuang. Contoh kata wanudhuri yang terdapat di surah Al-Qamar ayat 16, 18, 21, 30, 37, dan 39. Kedua, kata yasri di surah Al-Fajr ayat 4. Ketiga, kata fa'asri di surah Hud ayat 81, Al-Hijr ayat 65, dan surah Ad-Dukhan ayat 23.
Yang keempat kata asri di surah Toha ayat 77 dan surah Asy-Syu'ara ayat 52. Huruf ro pada kata-kata tersebut ketika waqaf boleh dibaca tafhim atau tarkik. Adapun penyebab boleh dibaca tafhim dan tarkik adalah yang membacanya dengan tarkik untuk mengisyaratkan adanya huruf ya yang dibuang. Sedangkan yang membacanya dengan tafhim karena berdasarkan kaidah dasar hukum ro. Adapun hukum yang lebih utamanya adalah tafhim karena sesuai dengan kaidah ro dan rasmul osmani. Demikianlah penjelasan tentang hukum-hukum ro, tafhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Selanjutnya kita akan merinci huruf ro, tafhim, dan tarkik pada surah Al-Qamar dari ayat 1 sampai ayat 55. Pertama, ro di sini dibaca dengan tebal karena berharokat kasroh. Di sini ro dibaca dengan tebal baik ketika waqaf maupun wasol. Ayat kedua ro dibaca dengan tebal karena berharokat fathah. Di sini ro dibaca dengan tipis karena ro berharokat kasroh. Pada kata sihrun, ro di sini dibaca dengan tebal ketika wasol, adapun waqaf dibaca dengan tipis. Karena huruf sebelumnya berharokat sukun dan sebelumnya berharokat kasroh. Ro di sini ketika waqaf dibaca dengan tipis, adapun wasol dibaca dengan tebal. Amrin ketika wasol dibaca dengan tipis, adapun waqaf dibaca dengan tebal. Mustaqir ketika waqaf dibaca dengan tipis, adapun wasol dibaca dengan tebal. Ayat keempat kata muzdajar, ro dibaca dengan tebal baik waqaf maupun wasol. Sama dengan ayat kelima an-nudzur, baca dengan tebal saat waqaf maupun wasol. Kata nukur dibaca dengan tebal ketika waqaf. Adapun wasol dibaca dengan tipis karena berharokat kasroh tain. Selanjutnya ayat ketujuh, ro di sini dibaca dengan tebal, yakhrujun karena berharokat dhammah. Jarodun dibaca dengan tebal, muntashir dibaca dengan tipis ketika waqaf, adapun wasal dibaca dengan tebal. Kafiruna dibaca tebal, asir ketika wasal dibaca dengan tebal, adapun waqaf asir dibaca tipis. Ayat ke-9 wazdujir, ro dibaca tipis ketika waqaf, adapun wasal dibaca tebal karena berharokat fathah. Rabbahu dibaca tebal karena berharokat fathah. Fangtasir ini dibaca tipis baik waqaf maupun wasal. Munhamir waqaf maupun wasal dibaca dengan tipis karena berharokat kasroh. Fajjarna ini ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah dibaca dengan tebal. Amrin dibaca dengan tipis ketika wasal, adapun waqaf dibaca dengan tebal. Qudir dibaca dengan tebal, qudir dibaca dengan tebal ketika wasal. Qudiro dibaca dengan tebal ketika wasal, adapun waqaf sebelumnya berharokat kasroh maka dibaca dengan tipis. Lanjut pada ayat 13. Wadusurin di sini ketika waqaf dibaca dengan tebal, adapun wasal dibaca dengan tipis karena berharokat kasroh tain. Kufiro ketika wasal dibaca dengan tebal, adapun waqaf dibaca dengan tipis karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Taroknaha dibaca dengan tebal karena berharokat fathah. Muddakir baik waqaf maupun wasal dibaca dengan tipis. Selanjutnya ayat 16. Ayat 16 ini di kata wanuduri asal katanya ada huruf ya, namun dihilangkan. Oleh karena itu dia ada dua wajah bacaan. Boleh dibaca dengan tipis, boleh dibaca dengan tebal. Mana yang lebih utama? Yaitu dibaca dengan tipis. Adapun dibaca wasal maka dia dibaca tipis.
karena berharokat kasroh. Selanjutnya ayat 17. Yassarna al-Qur'ana dibaca dengan ro tebal. Lidzikri muddakirin, baik waqaf maupun wasol dibaca dengan ro tipis. Wanuduri ini sama ya. Pada ayat 16, 18, 21, 30, 37, dan 39. 6 tempat pada surah Al-Qamar itu ketika waqaf memiliki dua wajah bacaan. Yang mana boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Dibaca tipis itu lebih utama. Selanjutnya ayat 19, ro dibaca dengan tebal. Karena ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Rihan, ro dibaca tipis. Soro, ro pertama dibaca dengan tebal dan ro kedua juga dibaca dengan tebal. Mustamir dibaca dengan ro tipis ketika waqaf maupun wasol. Selanjutnya munqair. Ro di sini dibaca dengan tipis saat waqaf maupun wasol. Kata wanudur ini sebelumnya sudah dijelaskan pada ayat 16 dan 18. Boleh dengan dua wajah. Dan tipis lebih utama. Yassarna di sini dibaca dengan ro tebal, tafkhim. Begitu juga dengan Al-Qur'ana, ro-nya dibaca dengan tebal. Ad-Dzikri, ro dibaca dengan tipis. Muddakir, ro dibaca dengan tipis saat wasal maupun waqaf. Bin nudur, ro dibaca dengan tipis ketika wasal. Adapun waqaf dibaca dengan tebal karena huruf sebelumnya berharokat dhammah. Basyaro, di sini ro dibaca dengan tebal karena patah tain. Basu'ur, ketika waqaf dibaca dengan ro tebal. Adapun wasal dibaca dengan tipis karena kasroh tain. Az-Dzikru, ketika waqaf dibaca dengan tipis, adapun wasal dibaca dengan tebal karena berharokat dhammah. Asyir, waqaf dibaca dengan tipis, adapun wasal dibaca dengan tebal. Sama juga al-asyir. Mursiluna dibaca dengan tebal. Fartaqibhum, ro dibaca dengan tebal. Astobir, ro dibaca dengan tipis saat waqaf maupun wasal. Lanjut pada ayat 28. Dikata syirbin. Syirbin, ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca dengan tipis. Muhtador, ya, baik waqaf maupun wasal dibaca dengan ro tebal. Selanjutnya fa'aqor, wasal maupun waqaf dibaca dengan ro tebal. Ayat 30, wanudur sebelumnya sudah dijelaskan dengan dua wajah, boleh dibaca dengan tebal maupun tipis, dan tipis lebih utama. Arsalna dibaca dengan tebal. Muhtadir, baik waqaf maupun wasal dibaca dengan tipis. Yassarna dibaca dengan ro tebal. Qur'ana, ro tebal. Selanjutnya lidzikri. Lidzikri, ro-nya di sini dibaca dengan tipis baik waqaf maupun wasal. Muddakir, saat waqaf maupun wasal dibaca tipis. Bin nudur, ro dibaca dengan tafkhim ketika waqaf. Adapun wasal dibaca dengan tipis. Inna arsalna, ro dibaca dengan tebal. Bisahar, ya, bisahar di sini ro dibaca dengan tafkhim ketika waqaf. Adapun wasal dibaca dengan tipis karena kasroh tain. Syakaro ketika waqaf maupun wasal dibaca dengan ro tebal karena berharokat fathah. Angdharohum, ro dibaca dengan tebal. Bin nudur, ketika waqaf dibaca dengan tebal. Adapun wasal dibaca dengan tipis. Waduhu, ro dibaca dengan tebal. Wanuduri sebelumnya sudah dijelaskan, boleh dibaca dengan dua wajah ketika waqaf. Boleh dibaca dengan tipis, boleh dibaca dengan tebal. Bukrotan, dibaca dengan ro tebal atau tafkhim. Mustaqir, ro dibaca tipis ketika waqaf, adapun wasal ro dibaca tebal. Wanudur sama.
ada ayat 37. Baca dengan dua wajah ketika waqaf. Walaqad yassarna, ra dibaca dengan tebal, Qur'ana, ra dibaca dengan tebal, lidzikr, ra dibaca dengan tipis. Mudzakirin, baik waqaf maupun wasal dibaca dengan ra tipis. Selanjutnya ayat 41. Fir'aun, ra dibaca dengan tipis. An-Nuzur, baik waqaf maupun wasal dibaca dengan ra tebal. Muqtadirin, saat waqaf maupun wasal dibaca dengan ra tipis. Akuffarukum, ra dibaca dengan ra tebal. Khairun dibaca tebal ketika wasal. Adapun waqaf dibaca dengan tipis. Khair, karena huruf sebelumnya berupa ya sukun. Lanjut baro'ah, dibaca dengan ra tebal. Az-Zuburi ketika wasal dibaca dengan tipis, adapun waqaf dibaca dengan tebal. Muntasir, ketika waqaf dibaca dengan ra tipis, adapun wasal dibaca dengan ra tafkhim atau tebal. Selanjutnya ayat 45. Ad-Duburo, ra-nya dibaca tebal ketika waqaf maupun wasal. Wa amaru, sama dibaca tebal ketika waqaf maupun wasal. Mujrimina, ra kasrah dibaca dengan ra tarkik atau tipis. Wasu'ur, ketika waqaf dibaca dengan tebal, adapun wasal karena kasrah tain dibaca dengan tipis. An-Nari di sini ketika wasal dibaca dengan ra tipis, adapun waqaf dibaca dengan ra tebal. Selanjutnya ayat 48. Saqoro, baik waqaf maupun wasal dibaca dengan ra tebal. Biqadarin ayat 49. Ketika waqaf dibaca dengan ra tafkhim atau tebal, adapun wasal dibaca dengan tipis karena ra-nya berharokat kasroh tain. Lanjut ayat 50. Amruna, ra dibaca dengan tebal. Bil basori, ketika waqaf dibaca dengan ra tebal, adapun wasal dibaca dengan ra tipis. Mudzakirin, baik waqaf maupun wasal dibaca dengan ra tipis. Fizzuburi, ketika waqaf dibaca dengan ra tebal, adapun wasal dibaca dengan ra tipis. Sogirin, kabirin, ketika wasal maupun waqaf dibaca dengan ra tipis karena berharokat kasroh tain. Mustator, baik waqaf maupun wasal dibaca dengan ra tebal. Lanjut 54. Wa nahar, ketika wasal dibaca dengan ra tipis, adapun waqaf dibaca dengan ra tebal. Dan yang terakhir muqtadiri, baik waqaf maupun wasal dibaca dengan ra tipis. Demikianlah penjelasan tentang hukum-hukum ra pada surah Al-Qamar. Jadi jangan sampai keliru atau salah lagi ketika waqaf, khususnya mana yang harus dibaca tebal dan mana yang harus dibaca tipis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.